Saya kira saya tidak mengajak Kuat Ma'ruf. Saya kira yang di depan supir ini penunggu rumah Magelang yang mulia. Pecat mereka semua nih. Kalian udah tahu saya mau balik ke Jakarta, nggak ada yang supir. Lah ibu, kan nggak ngajak saya bu. Gitu. Dan setelah itu dia mementing saya 3 kali. 3 kali loh. Mungkin didorong, kena kasur, mental lagi. Kenapa lagi? Dorong lagi. Twing, balik lagi. Dorong lagi 3 kali. Rambut ibu acak-acakan. Spray berantakan. Pasti kelakuan lama ibu kumat. Kepada orang yang sudah melakukan perkosaan dan penganiayaan serta pengancaman kepada saya. Keceplosan, Ricky memang sengkuni, ikut bersihin barang-barang Yosua. Misteri makna behind the scenes video klip memiliki tapi tetap sopan. Hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's Go. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja. Let's Go masih update tentang kasus Brigadir J. Nah, apa aja sih yang mau Let's Go bahas sekarang? Yang pertama, Let's Go pengen banget bahas tentang pernyataan Putri Chandrawati ya, PC gitu. Jadi PC ini bilang bahwa kayaknya nih PC Indigo ya. Dia bisa melihat hantu. Kenapa kayak gitu? Nah, nanti kita bahas ya. Terus yang kedua adalah tentang keterangan Kuat Ma'ruf yang lihat PC menangis terkapar di depan kamar mandi. Wah, ini apakah kita percaya dengan omongan Kuat Ma'ruf? Nah, tanpa berlama-lama lagi, let's go kita bahas. Saya tidak mengajak Ricky. Yang saya ingat hanya saya minta tolong untuk menyiapkan kendaraan dan saya akan ke Jakarta. Oke, let's go pertama mau bahas tentang ini nih, pernyataan PC yang dari Magelang ke Jakarta. Ini let's go ngerasa sih seru banget nih. Tayangan videonya udah ada di depan tadi ya. Nah, jadi kan ditanya nih, gimana kamu Ibu PC tentang kejadian di Magelang? Saya setelah kejadian di Magelang, saya ini ingin cepat-cepat kembali ke Jakarta. Kenapa kamu kembali ke Jakarta? Apakah kamu menelpon suamimu untuk kembali ke Jakarta? Ya, saya menelpon suami saya dan saya menyuruh Ricky untuk mempersiapkan segalanya. Oh, jadi kamu langsung kembali ke Jakarta? Itu pertanyaan hakim itu. Ya, yang mulia, saya menyuruh Dek Ricky untuk menyiapkan mobil dan segalanya. Ditanyakan terus, Ricky sama Yosua dan Kuat Ma'ruf juga ikut? Tidak, yang mulia. Saya cuman bilang Dek Ricky untuk menyiapkan kendaraan. Loh, tapi kan mereka ikut. Tapi yang mulia, saya tidak pernah mengajak mereka ikut. Nah, ini pernyataan yang lucu ya. PC bilang dia nggak pernah ngajak Ricky sama Kuat Ma'ruf ikut. Terus posisi kamu di mana satu mobil? Saya satu mobil bersama Dek Richard, Bibi Susi yang suka hilang-hilangan. Kalau disuruh setrika. Sama Kuat Ma'ruf. Kuat Ma'ruf ini yang pegang supir yang mulia. Lah katanya kamu nggak ngajak Kuat Ma'ruf. Tapi Kuat Ma'ruf ikut pegang supir. Saya kira saya tidak mengajak Kuat Ma'ruf. Saya kira yang di depan supir ini penunggu rumah Magelang yang mulia. Canda ya. Jadi ini aneh banget ya, karena dia minta Ricky untuk menyiapkan segalanya, terus tapi nggak diajak. Saya nggak pernah ngajak Ricky sama Kuat Ma'ruf untuk balik ke Jakarta. Saya cuma suruh siapin mobil. Nah, ini kan aneh ya. Terus ditanya, terus kenapa mereka ikut? Dek Ricky sama Om Kuat ini udah ikut saya lama. Om Kuat ikut saya 15 tahun. 15 tahun ternyata. Kemarin-kemarin kita tahu rumornya 10 tahun. Ternyata lebih lama daripada itu. Pantes ya. Pantes apa? Pantes udah sehati ya gitu. Tanpa berkomunikasi langsung tahu. Wah. Jadi saya udah 15 tahun ikut sama saya. Jadi mungkin mereka tahu apa yang saya rasakan. Loh, katanya mereka nggak tahu ada kejadian apa atau kenapa-napa gitu. Terus kamu mengatakan pada mereka sakit gitu. Saya tidak mengatakan apa-apa yang mulia gitu. Nah, jadi ceritanya PC ini benar-benar perempuan ya, benar-benar perempuan udah manipulatif. Terus pengen dipekain semua orang gitu loh. Nah, ini kan bener ya. Nah, kalian pikir oke, stop dulu sampai sini. PC bilang, Ricky sama Kuat Ma'ruf pasti sudah tahu apa yang dia rasakan, apa yang dia harus lakukan ketika PC minta untuk balik ke Jakarta. Oh, Ibu minta balik ke Jakarta, siapkan mobil. Oke, saya siapin mobil. Kalian semua cepat-cepat karena Ibu akan kembali ke Jakarta. Kalau Ibu kembali ke Jakarta tanpa mengajak para ajudan di Magelang ngapain nih? Ngapain? Pelangak-pelongo. Ya pasti ikutin majikan kan. Majikan pulang ke Jakarta ya mereka ke Jakarta. Majikan balik ke Magelang ya mereka ke Magelang. Kan tugas mereka adalah menjaga PC gitu ya. PC mau balik Jakarta ya mereka siap-siap, udah siapin mobil, semuanya udah masuk. Oke. PC pasti otomatis duduknya di mana? Duduk di belakang kan. Nah, bayangin kalau PC duduk di belakang, di depan nggak ada supir. Nah, diem-dieman. Nah,
dipecat mereka semua nih. Kalian udah tahu saya mau balik ke Jakarta, nggak ada yang supir. Lah ibu, kan nggak ngajak saya bu. Masa pernyataan kayak gitu? Ya kan ini aneh banget sih ya. Ya, karena mereka sudah lama ikut, pasti kan otomatis tahu apa yang harus dilakukan. Siapkan mobil, Kuat Ma'ruf nyupir, di belakang ajudan. Ricky sama Joshua. Nah, udah pasti mereka iring-iringan. Nah, hal ini, pernyataan PC yang ini juga sama. Seperti Joshua ingin membopong PC. Itu kan pasti Joshua udah lama ikut. Nah, dan dia otomatis tanpa PC minta dibopong, dia tuh juga harus sergap sebagai ajudan buat bopong PC ketika PC mau jatuh gitu. Setrika juga gitu. Udah lihat PC setrika, PC kan pasti, Lesku rasa PC ini orangnya nggak minta, tapi tatapan mata tuh pasti sarkastik atau ngerasa lah. Jadi saya nggak pernah ngajak mereka, tapi tiba-tiba mereka ikut ke Jakarta. Nah berarti kan mereka harus tahu apa yang harus dilakukan. Sama seperti PC waktu sakit, PC waktu setrika. Saya nggak pernah minta Joshua buat setrikain baju anak saya, tapi tahu diri dong. Sebetulnya kayak gitu kan. Nah ini halnya juga sama dengan, kalian ingat nggak Richard pernah bilang PC itu ngajak keliling-keliling Kemang, terus balik-balik ke rumah Bangka. Dan di rumah Bangka ada perempuan yang keluar. PC bilang bahwa saya tidak pernah mengajak Richard keliling-keliling Kemang, dan saya tidak pernah melihat kejadian wanita keluar. Nah, ini kan juga manipulatif banget sih, curang banget sih menurut Lesku ya. Ini PC ini pembohong cerita atau pembuat cerita? Jadi curiganya kan kayak gitu ya. Ini kasihan loh orang-orangnya. Udah cowok-cowok kerja di bawah pimpinan cewek, nah ini harus double peka ya kan. Manipulatifnya menurut Let's Go PC ya, ini semua serba salah. Kalau di saat itu Joshua, Kuat Ma'ruf, Ricky nggak ikutan pulang ke Jakarta, PC nyupir sendiri. Nah, pulang-pulang ke Jakarta tewas mereka. Dipecat semua sama Verdi Sambo. Kurang ajar kalian semua ajudan. Ibu bilang mau ke Jakarta tapi kalian nggak ngikut. Saya kan nggak diajak komandan. Masa udah lama, masa kamu tega biarin ibu dari Magelang nyupir ke Jakarta? Nah, ini PC ini berharap apa nih? Berharap semuanya disiapin, mobil jalan sendiri apa gimana? Mobilnya Tesla. Mobilnya kan bukan Tesla. Nah, ini aneh banget sih pernyataan yang di sini ya. PC ini pengen disupirin siapa? Pengen disupirin setan gitu. Jadi PC ini indigo bagaimana nih gitu? Saya tanpa memerintahkan, saya pengen kamu tahu. Tatap mata PC. Saya pengen kamu tahu apa yang harus kamu lakukan. Nah, saya lagi setrika nih. Joshua? Nggak apa-apa kok Joshua, ibu bisa sendiri setrika. Nah, Dek Ricky tolong siapkan mobil, ibu mau ke Jakarta. Nah, takut juga Dek Ricky. Ini totally pernyataan yang aneh banget sih. Menurut kalian gimana nih? PC ini, wah ini, Let's Go takut ya. Let's Go baru dengar ceritanya dari PC aja, Let's Go udah takut nih. Kepada orang yang sudah melakukan perkosaan dan penganiayaan serta pengancaman kepada saya. Terus kalian bayangin ya, dia juga pernah cerita bahwa memang benar Joshua melakukan kekerasan seksual pada saya. Bahkan dia melakukan pengancaman ingin membunuh keluarganya, gitu, keluarga PC gitu. Dan setelah itu dia membentak saya 3 kali. 3 kali loh, mungkin didorong, kena kasur, mental lagi, kenapa lagi? Karena dua-duanya ini ya, gembul. Enggak gembul, maksudnya berisi gitu. Dorong lagi, twing, balik lagi. Dorong lagi 3 kali, main-mainan. Nih lucu banget, 3 kali katanya dibanting, didorong-dorong ke kasur 3 kali. Nah ini kan apalagi PC punya riwayat sakit punggung ya. Let's Go rasa kalau dia beneran punya riwayat sakit punggung yang sakit banget dari 2011, setelah dibanting 3 kali dia tuh udah total nggak bisa berdiri menurut Let's Go ya. Apalagi ya sekali lagi ya, sorry nih, ibu-ibu Parubaya punya riwayat sakit punggung 2011, dibanting 3 kali masih bisa tegak, terus habis itu masih bisa mau jalan pulang ke Jakarta, itu sedikit kurang make sense ya menurut Let's Go. Kecuali PC ini memang kuat banget ya ininya, hayalannya. bukan gitu. Bodinya gitu, tulangnya kuat banget gitu. Terus juga di sini ada keterangan KM ya, Kuat Ma'ruf. Dia bilangnya bahwa saya ngelihat ibu ini tergeletak di depan kamar mandi gitu sambil nangis tersiak. Nah, tersiak. Oh, ini bahasanya berat banget nih. Nah, setelah itu ditanya sama Yang Mulia Hakim, emang dia nangis gitu? Ya dia tersiak. Terus ngomong apa pas nangis? Enggak, ibu diam aja. Saya lihat kamarnya berantakan, spraynya juga berantakan. Rambut ibu acak-acakan. Nah, itu dilihat Kuat Ma'ruf. Oke, sampai sini ya. Nah, setelah ini berarti kan tidak diceritakan nih sama PC bahwa Joshua telah memperkaos atau melecehkan dirinya terhadap Kuat Ma'ruf. Nah, tapi ingat ya, Kuat Ma'ruf itu kan katanya 15 tahun kerja sama PC, dan PC bilang bahwa Om KM ini
pasti dia tahu apa yang harus dilakukan itu atau apa yang terjadi situasinya gitu. Ketika dia pulang ke Jakarta kan dia udah tahu situasinya harus nyupir. Nah, pas dilihat rambut ibu acak-acakan, spray berantakan. Pasti kelakuan lama ibu kumat. Jangan-jangan kayak gitu ya. Nah, jangan-jangan KM pun bisa menyimpulkan bahwa ada terjadi suatu seksualisasi. Padahal dia nggak tahu, nggak dapat cerita hal tersebut dan nggak lihat. Tapi tindakannya KM pada saat itu seakan-akan tahu bahwa Yosua ini melakukan pelecehan terhadap PC. Ini kan mungkin tatap-tatapan PC dan KM kan udah sehati ya. Jadi pas dilihat tuh rambut saya acak-acakan. Kamu tahu kan apa yang harus kamu lakukan? Baik, Bu. Nah, ini kan berarti apakah hal ini bukan hal baru yang pernah dilakukan PC? Takutnya seperti itu. Ini keterangan dari keterangan PC ya, yang dia bilang bahwa KM harusnya tahu apa yang harus dilakukan itu. Rambut ibu acak-acakan, spray berantakan. Ini kejadian kayak beberapa tahun lalu. Di mana saya juga menjadi korban loh. Terus ini dugaan ya, takutnya seperti itu. Makanya KM langsung bilang Yosua, kamu apa ini Bu? Kamu melecehkan ibu, ke lantai 2 lagi kamu saya habisi loh. Nah, Yosua yang tidak melakukan apapun, kemungkinan ya, ini dugaan teori, Yosua yang bingung, yang difitnah gitu. Misalnya tadinya saya memang mau ke atas, tiba-tiba ibu nyergap saya, dan saya yang dari bantal supaya takut lah gitu. Jadi kan dia kesannya bahwa dia melecehkan PC gitu. Tapi KM, kejadian ini tidak mungkin sekali dua kali. Saya sudah pernah mengalami ini. Jadi saya tahu ciri-ciri spray berantakan, rambut acak-acakan terbaring di depan kamar mandi. Saya tahu apa yang terjadi di sini. Nah, kesimpulan KM ini ya kesimpulan pelecehan juga. Padahal dia sendiri bilang di BAP-nya dia tidak tahu adanya pelecehan dan tidak mendapat kabar adanya pelecehan. Nah, itu sih kejanggalan di Let's Go dari ceritanya ini ya, dari pernyataannya. Terus nih, yang terakhir nih, PC bilang bahwa dia dipaksa suaminya untuk membuat laporan pelecehan. Nah, dia bilangnya bahwa ini memang suami saya yang memaksa saya untuk membuat pelaporan tentang pelecehan ini gitu. Ditanya sama hakim, jadi memang kamu nggak bisa membantah sama suami kamu? Karena suami saya itu karakternya polisi, tegas dan keras gitu. Jadi saya menuruti apa yang suami saya lakukan. Karena saya cinta juga. Ini ya, itu tambah-tambahan ya. Jadi mereka kecintaan mereka ini akan diuji dan juga dibuktikan dengan membuat laporan palsu. FS itu membuat atau menyuruh PC itu membuat laporan pelecehan dan pemerkosaan. Nah, semua cerita ini adalah karangan FS. Jadi apakah sebenarnya pelecehan ini benar-benar terjadi apa enggak? Katanya kan di BAP-nya dipaksa untuk membuat skenario ini. Tapi karena dipaksa membuat skenario ini, berarti pemikiran Let's Go adalah pelecehan ini memang disuruh dibuat dan bukan karena adanya beneran pelecehan gitu. Menurut Let's Go, jadi harusnya sih kalau dia jawab, apakah kamu beneran disuruh buat pelaporan pelecehan? Saya memang buat laporan pelecehan karena memang itu yang terjadi sama saya yang mulia. Jadinya, tapi cuman tempat aja yang berbeda itu. Nah, ini kan Let's Go berpikir bahwa pelecehan ini beneran terjadi apa karena paksaan dari FS nih untuk membuat skenario pelecehan. Nah, itu sih yang jadi pertanyaan Let's Go. Nah, menurut kalian ada bertanya-tanya nggak tentang kejadian-kejadian aneh ini? Nah, terutama tentang ini ya, PC nih. PC nih kalau cewek nih dia harus peka-peka banget bilang enggak tapi iya gitu. Saya nggak pernah ngajak, tapi kalau nggak diajak dipecat, kalau ngajak jadi ikutan pembunuhan berencana. Nah, jadi gimana menurut kalian tentang case kali ini nih? Jadi poin-poin selanjutnya bakal Let's Go update setelah video ini gitu. Jadi karena ini poinnya banyak banget, jadi karena sekarang agak terbatas waktunya, Let's Go update di video selanjutnya ya. Thank you banget yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi ya. Bye. Misteri makna behind the scenes video klipnya. Memiliki tapi tetap sopan.